saya boleh ada di tempat ini. Dan puji Tuhan, kalau pagi ini saya boleh ada di sini bersama dengan seorang teman pendoa yang ada di Menara Doa Kota Palu, yang ada di rumah sakit di lantai 4. Saya berjumpa dengan Ibu Gembala ketika dia melayani kami setiap hari Senin. Karyawan-karyawati harus beribadah setiap hari Senin karena kami bukan saja memakai tenaga mereka, tapi kami pun bertanggung jawab atas iman mereka. Itu sebabnya setiap hari Senin kami harus mengadakan ibadah untuk mengisi supaya mereka juga rohaninya bertumbuh. Puji Tuhan, saudara, saya tidak terlalu panjang berbicara tentang itu, tapi saya memperkenalkan juga Menara Doa di tempat ini, bahwa kepentingan Kota Palu ini ada di Menara Doa Kota Palu. Saya bercerita sedikit sebelum saya membacakan satu firman. Ketika Tuhan memberikan tempat ini, sesungguhnya Tuhan sudah berbicara jauh sebelum tempat ini ada, yaitu rumah sakit. Cuman saya sendiri yang tidak mengerti, ya, karena mungkin saya belum terlalu banyak juga melibatkan diri saya ke situ. Yang namanya ibu-ibu, ya, biasanya namanya ibu-ibu sosialita, ya. Seperti saya ini mungkin masih mau keluar di dunia saya, tapi Tuhan mau saya tidak ada di sana, tapi ada di dalam dunianya Tuhan. Itu yang berbeda. Jadi sebelum saya masuk kesaksian saya kita buka dulu firman Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-23. Judul daripada firman Tuhan ini, Pelai memberikan judul hamba Tuhan. Mari saya bacakan dan saudara mendengarkannya. Dalam ayat ke-23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, garis bawahi orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Firman Tuhan ini datang, saudara, ketika jauh sebelum gempa bumi ada terjadi di kota ini. Saya ingat benar firman Tuhan ini datang kepada saya tanggal 2 Agustus tahun 2003. 2 Agustus 2003. Saat itu saya akan meresmikan rumah sakit ibu dan anak Nasarapura. Namanya pun saya bergumul apa yang harus saya namai rumah sakit ini. Banyak orang memberikan nama-nama tren, nama-nama pakai bahasa Inggris, ya. Tapi saya tidak mau. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, nama apa yang cocok untuk rumah sakit ini? Dan nama itu saya tanya, tidak pernah ada yang cocok. Belum. Ketika dia katakan Nasarapura, saya tanya apa artinya Nasana? Dia katakan senang, pura, semua. Saya berdoa, Tuhan, ini nama yang saya mau. Senang semua. Kenapa, saudara? Karena kata itu kita harus imani. Kalau kita berkata senang, ya senang. Pasti. Kata firman Tuhan berkata, jadilah seperti apa yang kau percayai. Jadilah seperti apa yang kamu ucapkan. Kalau kita selalu bilang susah. Nah, saudara, waktu itu
sudah selesai. Bangunan ini sudah selesai. Jadi saya berdoa, Tuhan bagaimana ya kalau Tuhan katakan tidak bisa buka? Karena waktu itu tanah itu akan diambil oleh masjid yang ada di belakang rumah sakit dan sekolah madrasah yang ada di rumah sakit di belakang. Saudara, secara dunia bisnis, ngapain kita mau pergi ke beton itu? Waktu itu sunyi, saudara. Daerah itu masih sunyi. Tapi kenapa kita mau ke sana? Karena Tuhan yang suruh kita ke sana. Waktu itu mau diambil tanah ini, saya berdoa di dalam tanah itu, saya menangis. Ada pohon kelapa di situ, saya peluk itu pohon kelapa, saya menangis. Saya katakan, Tuhan, kenapa mau diambil? Dan saya berdoa, saya tinggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan pulang itulah Tuhan memberikan saya inspirasi. Kamu buka fasilitas umum. Saya tanya, apa itu Tuhan? Buka rumah sakit. Ya namanya saya juga manusia, ya manusia biasa. Ada saat-saat kita down memang. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata, tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Dan dia berkata, saya Tuhan, katakan kau tidak pernah mempermalukanku. Dan sekarang Tuhan kembali tanya kita, bagaimana itu tidak pernah mempermalukan kamu? Di waktu mana? Kan kita tak bisa tahu. Kalau sekarang saudara biasa-biasa, enak-enak, firman Tuhan ini kita tidak bisa buktikan. Di waktu mana kita bisa buktikan? Di waktu seperti itu, saudara. Benar Tuhan tidak mempermalukan kan? Kalau seandainya itu terjadi, mereka yang butuh-butuh itu bisa obrak-abrik atau apa, kan tidak menjadi kenyataan firman ini. Demikian dengan gempa bumi, saudara. 1 bulan sebelum gempa itu datang, ibadah seperti ini Tuhan bicara kepada saya, anakku, kalau engkau menomorsatukan aku di tempat ini, maka engkau akan melihat apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah kau dengar, apa yang belum pernah kau pikirkan. Setelah selesai firman Tuhan, saya langsung berdiri kesaksian, saudara, sama semua perawat, karyawan, semua saya kasih tahu seperti itu. Di dalam hati saya, karena kita ini kan dunia bisnis, pasti namanya orang pengusaha pasti larinya ke duit kan. Pasti, wah, aku lihat ini mau diberkati luar biasa. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Saya kira itu wajar ya, karena kita pengusaha. Dan terjadilah gempa bumi yang luar biasa, saudara. Banyak hal yang Tuhan memang bela kami, tidak mempermalukannya. Kami juga punya gereja seperti ini, saudara. Tuhan mengizinkan kami harus buka cabang di daerah Nasanapura, daerah Pitubu. Saudara kenal daerah ini kan? Daerah ini benar-benar punya karakter yang, waduh, saya tak bisa cerita di karakternya. Dan Tuhan mau bawa kami ke sana. Kami ibadah di rumah sakit, tetapi rumah sakit ruangan itu akan dipakai karena itu bukan untuk ibadah, belum ada menara doa. Nah, Tuhan bawa kami menyewa ruko. Di ruko itu kami ibadah. Hari Minggu sementara begini mereka mau datang lempar serang. Tapi dia lihat mobil suami saya dan anak saya nggak jadi. Nah, karena tidak jadi, dia panggil kami. Dia panggil bahwa tidak boleh beribadah di situ. Daerah ini sudah ada perjanjian, tidak boleh ada agama Kristen, tidak boleh ada gereja di sana. Dan memang itu nyata, saudara, pernah ada gereja dibakar. Nah, saudara, setelah itu kami susah. Ini sudah dibikin kedap suara, musiknya semua sudah ada. Lalu kami mau pindah kemana lagi? Saya berdoa menangis kepada Tuhan.
Hari Kamis kita doa berunding, hari Jumat doa puasa pagi, dari pagi sampai jam 3. Tidak ada apa-apa yang bisa kita bilang. Saya menangis tuh saudara, karena saya ingat berapa besarnya biaya ini, kontrak, kemudian isinya di dalam semua mau diangkut kemana lagi. Saudara, tapi saat-saat sebelum amin, Tuhan bilang, kamu diam, aku yang akan berperang melawannya. Saudara, setelah selesai minum teh, baru minum teh, gempa itu datang. Gitu ya. Teman saya bilang, ibu gempa, saya nggak apa-apa, cuma lewat. Lalu operasi 5 hari itu baru saja selesai. Naik di mobil, pulang. Tuhan tahu siapa miliknya, saudara. Kami sudah dipersiapkan semua. Anak saya semua sudah pulang ke rumah. Anak saya perempuan mestinya pergi ke pantai. Dari sekolahnya tiba-tiba batal, tidak usah. Jadi semua sudah kumpul di rumah. Barulah gempa bumi itu terjadi, saudara. Luar biasa. Saya waktu itu kaki saya masih sakit. Saya baru saja selesai mandi. Dan benar-benar Tuhan tahu dia mempersiapkan semua anak-anaknya. Kenapa baju saya semua lengkap itu saya harus taruh di atas mobil pagi. Pagi itu sudah saya taruh di atas mobil. Karena Tuhan tahu sebentar akan seperti itu dan kau tidak mau masuk dalam rumahmu. Jadi sudah disiapkan. Jadi saya keluar di jalan itu saudara dengan handuk. Lalu selesai mandi. Dan herannya handuk itu tidak pernah terlepas. Waktu gempa itu datang tidak ada saya lihat yang sana yang sini, tidak ada saya lihat. Saya cuma angkat tangan saya ke atas. Tapi ini handuk tidak jatuh. Saudara coba tidak jatuh sampai di jalan, tidak pernah dia terbuka atau apa. Biasanya kan terlepas-lepas, tidak. Saya angkat, saya bilang, Tuhan saya tahu kok ada di atas gempa. Dan Tuhan berkata, Roh Kudus ajar saya berdoa, saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ingat saya, Tuhan. Saya katakan, Tuhan ingat rumah ini, ingat masalah pura, Tuhan. Ingat semua orang-orang yang ada di sana. Cuma itu, tidak ada yang lain. Ingat. Selesai. Waktu sudah selesai, saya ke sana. Selesai gempa kedua, saya mau pergi cari anak saya. Belum sampai di rumah sakit, itu ambulans. Kenapa ini ambulans? Mereka datang, bu, apa? Dengan gemetar, saudara. Saya pikir kalau mati di dalam ini. Tidak ada satu pun yang mati. Tidak usah pasien, karyawan yang bekerja dengan kami, yang tinggal di Petobo itu karyawan mencuci, cleaning service, satu pun yang sudah tua yang saya pikir barangkali dia kasihan. Tidak. Dia orang Muslim. Tapi Tuhan pelihara mereka semua. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Ini miliknya. Mereka bekerja di dalam milik Tuhan. Sehingga mereka juga terpelihara. Saudara, kalau kita melihat itu kita kagum benar dengan Tuhan. 40 bayi di dalam kamar bayi. Petugasnya 5 orang. Ini lantai 2 bukan lantai 1, lantai 2. 5 orang di dalam. Malah ada bayi titipannya dari rumah sakit lain karena di Nasarapura itu punya alat untuk bayi yang paling bagus di rumah di Palu. Jadi banyak bayi-bayi yang tidak baik dititip di sana. Saudara, pasien operasi 5 baru saja selesai. Pasien yang ada di atas itu sekitar 38 ibu. Saudara, Tuhan tahu bagaimana caranya menurunkan mereka semua.
terheran-heran. Sehingga saya berkata kepada anak saya, kita harus kasih penghargaan kepada orang-orang yang masih CCTV masih jalan belum mati lampu kan, dia masih jalan, kami masih lihat pergerakan mereka. Dan mana yang benar-benar harus kami kasih penghargaan. Kalau manusia saja tahu kasih penghargaan, saudara, apalagi Tuhan yang saudara layani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih kita penghargaan juga. Belum sekarang, nanti setelah kita pulang ke Dia, kita akan menerima penghargaan yang tidak ternilai, saudara. Tetaplah setia. Saya merinding, saudara. Badan saya merinding karena Tuhan benar-benar menyediakan kita penghargaan. Orang boleh melihat kita rendah, orang boleh memandang enteng kita dalam pelayanan, tapi ada penghargaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia. Kalau Tuhan memberikan kami penghargaan, saya ingat teman saya di gereja juga GPDI di Jakarta, dia datang sebelum gempa, dia berkata seperti ini, baru bertahun-tahun saya bersama-sama dengan dia, pemuda di Makassar. Dia datang temuin saya waktu itu dia kunjungan ke Palu. Dia gini, Esther, nama saya Esther, kalau di Jakarta jemaat saya berobat di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Esther, kamu rumah sakitmu ini milik siapa sih? Kata dia, belum gempa ya, milik Tuhan. Bagus, dia bilang. Kenapa kamu bilang milik Tuhan? Iya, saya ini cuma bendahara pengelola, tapi ini miliknya Dia. Saya bilang, coba kau baca di atas. Memang di atas tembok itu, saudara, kami sudah tulis itu karena itu dari Tuhan. Kami mengatakan bahwa Tuhan dahsyat di tempat ini. Itu tulisan masih ada sampai sekarang dalam bahasa Inggris. Tuhan dahsyat di tempat ini. Dan benar, tulisan itu dibuktikan oleh Tuhan bahwa Dia dahsyat. Saudara, gempa menggoncang, pasien yang ada baru saja melahirkan normal pagi itu, tepat di pinggir itu, sampai dia buat launching buku. Karena dia bilang gini, Pak, waktu itu tanah datang, Pak, Bapak rasa nggak di dalam? Enggak, cuma saya dengar begitu bunyi, pang, gitu. Apa ini pang? Dia bilang, saya nggak tahu, Bu, kalau ada tanah, nanti saya keluar di tanah pasung gelap. Ya, Bapak Ibu luar biasa deh memang. Jalan itu harusnya ini yang datang ini lumpur cair, bukan padat. Kalau cair itu harus mengalir. Kalau melihat, habis di rumah sakit itu. Dan bisa sampai jauh. Karena itu tangannya sampai di lantai 3. Ini cair, gak bisa dibendung. Tapi ketika itu jalan raya dia harus berhenti. Waktu saya lihat 2 bulan kemudian, kenapa harus berhenti ya? Kalau dia tidak berhenti, tidak ada akses untuk masuk. Tuhan tahu semua apa yang tidak bisa kita pikirkan. Itu tak ada dalam pikiran kita, tapi Dia tahu. Dan Dia tidak mensentuh ujung. Dia belok dengan baik, seperti diatur 90 derajat. Belok, habiskan semua yang di belakangnya mau ambil. Yang dulu dia mau ambil, sekarang dia yang diambil dengan tanah. Habis semua, saudara. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya katakan berarti firman ini, raja-raja akan mencari pengasuh. Tuhan yang akan menjadi penjaga kita, pelindung kita, bertanggung jawab atas kita. Kita tidak usah ragukan. Saudara, saya setelah itu 2 hari setelah gempa kami kumpul semua karyawan, cuma karena ingin tahu adakah yang mati. Ayo kasih tahu teman-temannya, masih ada yang lari, toh pergi, ya udah.
Seminggu kemudian lagi kumpul. Ternyata saudara tidak ada satupun yang mati. Puji Tuhan, Tuhan memelihara semuanya sampai hari ini. Dan mereka semua yang tidak seiman, mereka berkata seperti ini, itu mereka rajin berdoa. Ternyata dia mendoakan kita semua selamat. Saudara, itu suster-suster yang sementara jaga, mereka pun tidak panik. Ya, saudara, saya kira saya akhiri di sini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jangan lupa bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah mempermalukanmu. Masalah apapun yang sedang kau hadapi saat ini, mau ekonomi, mau apa saja, Dia tidak pernah mempermalukan kita, karena kita miliknya. Adakah seorang ayah mempermalukan anaknya? Nah, karena dia ayah yang baik, apalagi Tuhan kita yang maha baik, Dia akan selalu melindungi kita. Saya mengakhiri kesaksian ini dengan satu pujian. Saya menyanyi tunggal. Saya tidak tahu menyanyi pakai musik. Ya, saya tidak tahu pakai musik, tapi lagu ini sangat memberkati saya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu untukku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku dalam-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Saudara, tundukkan kepala di hadirat Tuhan.
punya, dia kenal siapa miliknya. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Jangan saudara berkata mujizat itu hanya bagi gembala-gembala, hanya bagi hamba Tuhan. Sekarang saudara sendiri mendengar, setiap pribadi yang takut kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Dan dia akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan.